Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita nih. Siap. Kali ini kita mau coba telusuri konflik panjang ya, 80 tahunan gitu, di Banten. Wah, Banten ya, dari kapan tuh? Mulai dari pas Daendels ambil alih aneksasi itu ya, 1808, sampai geger Cilegon 1888. Lumayan panjang rentangnya. Sumbernya apa nih kita? Nah, sumber kita ini menarik. Catatan militer GB Huoyer. Dia itu pensiunan Letnan Kolonel Hindia Belanda. Oh, oke. Perspektif militer kolonial berarti ya? Betul. Jadi misi kita nih mau coba gali akarnya, terus lihat polanya. Kok kayak berulang gitu ya pemberontakannya? Dan yang penting juga, gimana respons Belanda itu berubah kan? Selama 80 tahun itu. Itu dia. Dari warisan kesultanan yang udah, ya gitu deh. Ketemu kebijakan keras Daendels, kayaknya seru nih dibedah. Mari kita mulai aja. Jadi, akarnya tuh sebetulnya emang udah dalam. Gimana tuh? Jauh sebelum Daendels resmi aneksasi Banten, Kesultanan Banten itu udah, gimana ya, kekuatannya udah turun drastis. Gara-gara VOC bikin Batavia itu bukan sih? Nah, itu salah satu faktor gede. Pendapatan kesultanan anjlok, terus beban ke rakyatnya makin berat. Puncaknya pas Daendels masuk itu ya 1808? Iya, 1808, Daendels ambil alih resmi, aneksasi. Menurut Huoyer sih, tindakan keras ini ninggalin luka lama, jadi bara gitu. Terus habis diambil alih, nggak langsung adem ayem dong berarti? Ya enggak lah, walaupun fokus militer Belanda sering ke tempat lain ya, tapi Banten ini tetap aja ada gejolak terus. Ada contoh spesifiknya nggak di catatan Huoyer? Ada disebutin. Kayak insiden di Pandeglang, itu setelah 1818, pasukan kolonial numpas perlawanan lokal di sana. Terus? Sampai ada pemberontak yang kabur, nyebrang ke Lampung malah. Jadi ya kelihatan kan apinya nggak pernah benar-benar padam. Oke. Nah, ini bawa kita ke peristiwa gede pertama nih, yang dicatat Huoyer di periode ini. Pemberontakan 1850. Apa lagi nih pemicunya? Nah, yang 1850 ini kombinasinya unik. Ada unsur kekecewaan elit lokal, tapi juga ada figur agama yang karismatik banget. Maksudnya gimana? Elit lokal siapa? Ada namanya Raden Bagus Jayakerta. Dia ini patih, pejabat tinggi gitu. Kecewa dia, soalnya nggak diangkat jadi bupati sama Belanda. Oh, terus dia ngapain? Dia ini terus bersekutu sama Haji Wakiyah. Wah, kalau Haji Wakiyah ini tokoh agama yang disegani banget. Baru pulang dari Mekah dianggap suci, malah ada yang bilang sakti lah. Jadi gabungan kekuatan politik sama agama ya? Bisa dibilang gitu. Mereka manfaatin ketidakpuasan rakyat yang udah ada, plus sentimen agama. Huoyer juga nyebut soal kepercayaan pada hal gaib atau tahayul gitu. Terus gimana awal mula pemberontakannya? Ada kejadian apa? Mulainya itu dari pembunuhan seorang Demang, kepala distrik Cilegon, kejadiannya di sawah daerah Pulau Merak. Respon Belanda gimana awalnya? Nah, respons awal dari garnisun diserang, ternyata nggak cukup kuat. Pemberontakannya keburu gede. Terus bala bantuan dari Batavia. Ini nih yang menarik. Bala bantuan utama, dipimpin Kolonel De Brauw, itu ketahan lama banget. Baru bisa berangkat tanggal 1 Maret 1850. Loh, kok lama banget? Kenapa tuh? Kena musim barat. Lagi musim hujan lebat, angin kenceng, jadi pergerakan pasukan darat susah banget. Nah, penundaan ini ngasih waktu buat pemberontakan makin nyebar. Wah, kesempatan emas buat pemberontak ya? Pas pasukan De Brauw akhirnya maju, langsung berhasil. Nggak semudah itu ternyata. Ada momen kritis buat Belanda di Tegal Tongling. Tegal Tongling? Kenapa di situ? Pasukan kavaleri mereka, pasukan berkuda itu loh, kena sergap di jalan sempit yang diapit hutan. Disergap? Wah, bahaya dong. Iya, lumayan fatal. Komandan detasemen kavaleri sama beberapa prajuritnya tewas. Pasukan Letnan Doerleben juga terpaksa mundur. Total 6 tewas, 8 luka kalau nggak salah catatannya. Ini nunjukin kelemahan mereka di medan gitu ya? Banget. Medan tertutup, kayak hutan atau jalan sempit gitu emang jadi PR buat pasukan kolonial. Padahal pasukan De Brauw itu udah capek banget loh, habis pawai darat 40 jam non-stop. Lalu gimana akhirnya pemberontakan 1850 ini bisa dipatahin? Titik baliknya itu di pertempuran terbuka, di Parakan, tanggal 2 Mei. Apa yang terjadi di Parakan? De Brauw melancarin serangan besar-besaran yang terkoordinasi. Kekuatan utama pemberontak, katanya sih sekitar 500 orang pakai baju putih semua, dihancurin di situ. Wah, langsung hancur ya. Terus gimana nasib Haji Wakiyah? Nah, kekalahan telak itu langsung runtuhin mitos kekebalan Haji Wakiyah. Dia sama sekutunya Tubagus Iskak akhirnya kabur nyebrang lagi ke Lampung. Habis itu, Banten tenang lagi?
Ya, tenang untuk sementara waktu. Setidaknya sampai nanti muncul lagi gejolak berikutnya. Oke, nah sekarang kita lompat cukup jauh nih ya, ke Geger Cilegon 1888. Kata Huyayer, respons kolonial kali ini beda banget. Apa bedanya? Beda banget. Kontras gitu. Pemberontakannya sih polanya mirip ya, dipimpin Haji Wasid, direncanain rahasia, mulainya juga nyerang pejabat lokal di Cilegon. Tapi responsnya, Kilat, super cepet. Kuncinya apa coba? apa tuh? Telegraf, teknologi komunikasi baru saat itu. Jadi berita pemberontakan cepet banget nyampe ke Batavia. Oh iya, telegraf. Terus gimana tindakan Batavia? Langsung gerak cepet, batalion infanteri ke-9 dikirim pakai kapal, sementara itu satu skuadron kavaleri diperintahkan pawai darat paksa. Pawai darat lagi? Jauh dong. Jauh, 90 mil, dari Batavia ke Serang. Tapi ditempuh cuma dalam sehari. Kebayang nggak cepetnya dibanding tahun 1850? Gila sih itu. Pasti ngaruh banget ke penumpasannya ya. Tapi operasi awalnya langsung sukses. Ternyata nggak juga. Ada anti klimaks nih. Mereka ngepung kampung Beji, tempat Haji Wasid katanya sembunyi. Gapet nggak Haji Wasidnya? Nggak, kampungnya kosong melompong pas diserbu. Gagal berarti kan target utamanya. Terus gimana dong? Nggak mungkin nyerah gitu aja kan Belandanya. Nah, disinilah terjadi perubahan taktik yang paling drastis dan bisa dibilang brutal dari pihak kolonial. Taktik apa tuh? Mereka mulai menerapkan hukuman kolektif. Jadi bukan cuma ngejar pelakunya, tapi hukum seluruh komunitasnya. Hukuman kolektif? Maksudnya gimana itu prakteknya? Jadi gini, di Kampung Kedung sama Trate Udik itu kan dianggap pusatnya pemberontakan. Nah, penduduk di sana nolak atau mungkin nggak bisa nyerahin orang-orang yang terlibat pemberontakan. Terus akibatnya? Fatal, kedua kampung itu dibakar habis sama pasukan kolonial. Dan semua laki-laki dewasa di sana, jumlahnya disebut sekitar 400 orang, semuanya ditawan. Astaga, dibakar dan ditawan semua laki-lakinya. Itu kejam banget ya? Iya, tujuannya jelas, untuk ngancurin basis dukungan pemberontak di akar rumput. Menurut Hoyer, taktik ini meskipun brutal, efektif banget buat bikin perlawanan langsung padam. Dukungan logistik, moral, semua hilang. Pantesan setelah itu perlawanannya bisa dibilang selesai ya? Iya, basis sosialnya udah hancur. Setelah itu tinggal pengejaran aja. Pengejarannya intensif banget. Akhirnya, Haji Wasid sama tokoh penting lain, Haji Tubagus Ismail, tewas dalam pertempuran sengit di daerah Camara akhir Juli 1888. Dan setelah itu, Banten benar-benar tenang. Bisa dibilang begitu. Perlawanan bersenjata skala besar nggak ada lagi untuk waktu yang sangat lama. Struktur pemerintahan kolonial di Banten juga langsung ditata ulang sama Belanda, biar lebih kuat cengkramannya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum sedikit nih pandangan Hoyer dari catatannya ya, pola pemberontakan di Banten tuh kayaknya gitu-gitu aja ya? Iya, seringnya kan direncanain rahasia. Motornya itu elit lokal atau tokoh agama, terus masanya ya petani yang gampang digerakin karena udah nggak puas. Terus dari sisi Belandanya, taktik yang efektif itu gimana menurut Hoyer? Kalau medannya terbuka, strategi isolasi. Biarin pemberontak milih posisi bertahan, terus serbu habis-habisan itu efektif, kayak di Parakan tahun 1850. Tapi kalau medannya ketutup, kayak hutan atau jalan sempit, Nah, itu tetap jadi tantangan besar. Kejadian Tegal Tongling jadi bukti, mereka bisa kena sergap. nah, evolusi yang paling kelihatan jelas berarti di responsnya ya. Banget. Dari yang lambat, hampir kewalahan malah di 1850 jadi super cepat, terkoordinasi, dan akhirnya, yaitu tadi, brutal di 1888. Faktor utamanya teknologi kayak telegram, terus kesiapan militer sama perubahan doktrin ya, termasuk hukuman kolektif itu. Tepat sekali, kombinasi itu semua yang bikin hasil akhir konflik di Banten jadi beda banget, setidaknya dari kacamata kolonial saat itu. Perlawanan bisa dipadamin secara total. Oke, jadi apa nih artinya semua cerita ini buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin Deep Dive ini? Ya, catatan Huoyer ini kayak ngasih kita jendela ya, ngelihat siklus perlawanan yang akarnya sejarah panjang, sama aneksasi, terus gimana kekuatan kolonial ngadepinnya. Mereka belajar, adaptasi. Adaptasinya seringkali jadi lebih efisien, tapi juga lebih keras caranya ya. Itu dia. Ini contoh nyata gimana dinamika lokal, perebutan kekuasaan, terus masuknya teknologi baru kayak telegraf, sama strategi militer itu saling terkait, ngebentuk sejarah satu wilayah.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Apa tuh? Itu tadi kan disebut hukuman kolektif tahun 1888 dampaknya dahsyat banget ya. Iya, sampai ngancurin basis sosial perlawanan gitu. Iya benar. Brutal, tapi efektif kata Hoyer. Nah, kira-kira nih warisan dari tindakan sekejam itu mungkin rasa takutnya, atau trauma kolektifnya, atau malah bentuk resistensi lain yang lebih halus, gimana ya pengaruhnya ke hubungan antara masyarakat sama pemegang otoritas di Banten? Pertanyaan bagus tuh. Nggak langsung kelihatan mungkin ya efeknya. Iya, bisa jadi kan efeknya panjang, ngebentuk cara pandang, cara interaksi, mungkin sampai lama banget setelah kejadian itu berlalu. Ya, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Oke. Menarik untuk direnungkan. Sampai ketemu lagi di Deep Dive berikutnya ya.